Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih pada Dr. Ratna Dewi Puspita MSc dan Dr. Novi Zain Fajri MPH yang jadi moderator dan membawa acara di kesempatan baik ini, dan saya mendapat hormatan kira-kira 20 menit menyampaikan bagaimana puasa dan kesehatan. Materi ini biasanya kami 2 jam, tetapi ini singkat 20 menit, jadi apa yang saya sampaikan singkat-singkat saja. Nanti kalau nggak jelas kita bisa diskusi ya. Atau nanti sahabat-sahabat bisa melihat di YouTube yang sudah kami adakan sejak 4 tahun yang lalu. Jadi nanti silahkan dibaca, ada beberapa video, mungkin sekitar itu 6 video, 6 jam, durasi 6 jaman. Ya, jadi Allah memberikan pada kita suatu perintah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu sendiri, apa kamu nggak memperhatikan? Kita ini oleh Allah diperintahkan merhatikan diri kita sendiri, termasuk dalam pelaksanaan ibadah yang diyakini dalam agama Islam itu saja, dan agama-agama lain juga ada puasa yang setipe, tetapi berbedaan dikit ya. Bedanya adalah pada sahurnya ya. Dan bagaimana puasa ini bisa meraih takwa berbonus ya dan produktif, kita akan sampaikan bahwa memang puasa itu adalah modul yang sangat istimewa yang mendidik manusia biasa menjadi manusia yang istimewa, manusia yang matang ya, mandiri, manfaat, kemudian takwa, tangguh. Tangguh itu jarang sakit ya. Bugaran tinggi, fitnessnya tinggi, dan senang ya. Dan ini yang memang manusia selalu punya keinginan kita kan punya harta, pekerjaan yang mapan, penghasilan yang mapan, punya pasangan, keluarga yang menyenangkan, tuanya terhormat dan berguna, terus menjadi tua yang setaman, sehat, senang, takwa, terhormat, mandi, dan manfaat. Dan kalau mati, kalau bisa matinya itu baik, mudah, enak, murah ya. Dalam bahasa geriatri adanya dying dignity ya. Kemudian terakhir bisa masuk surga. Dan kita karena itulah kita yang sebagai manusia itu sebagai apalagi dokter ya, punya multi profesi ya, multi status ya. Satu sisi kita sebagai seorang dokter, alumni atau apoteker atau psikolog atau ahli gizi atau apapun yang bersandar dari agama ini. Kemudian kita juga ingin dalam hidup kita ini punya arti menjadi orang yang bermanfaat di sekitar kita, nggak ada yang jadi pengusaha, pengusada, dosen, pejabat, atau apapun, politikus, dan sebagainya. Harapannya apa? Harapannya bisa menjadi orang senang dan menyenangkan sekitar kita, menjadi rahmatan di alamin. Namun ternyata kita dikena penghalang. Penghalang manusia hidup itu ada 4 setidaknya: sakit, miskin, ketidaktahuan, dan nafsu terkendali. Dan di dalam kehidupan kita ini dengan waktu yang tidak sama di antara kita, tetapi harapan hidup rata-rata bangsa Indonesia adalah antara, kalau yang di Jakarta, perempuan 76 dan laki-laki 74 tahun. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan agar kita jadi orang sehat, tapi ada penghalang. Penghalang itu adalah sakit, penyebab sakit setidaknya tadi pamit, bawaan atau hereditary congenital defisiensi degeneratif pikiran, autoimun disease, pikiran atau psikosomatik, autoimun disease, metabolic infeksi, iatrogenesis dan istirahat yang kurang, dan T adalah trauma, tumor, tumor ganas, cancer, dan tak dipakai yang seharusnya. Dan banyak sekali penyakit-penyakit yang kita jumpai seperti ini, baik lansia dan pralansia, yang ternyata kebanyakan itu ya Allah kuncinya pada pengendalian pola makan, minum, emosi, dan kegiatan spiritual. Jadi ini contoh-contoh penyakit di bawah 60 tahun dan 60 tahun ke atas. Dan intinya sekali lagi kunci adalah rem yang kuat. Rem yang kuat. Allah sangat sayang pada kita. Berbagai penyakit yang di para pakar di dunia meringkas ini, dan terhidupnya supaya sehat itu ada ini. Itu meringkaskan bahwa kita agar jadi orang yang berkualitas itu harus mengendalikan diri. Agar kita bagus. Dan pengendalian diri, servis diri ini ada dalam setiap kehidupan manusia dengan utusan-utusannya. Makanya namanya agama oleh Nabi atau Rasulnya. Dan di agama yang pamungkas, di agama Islam ini ada satu masa reparasi manusia agar jadi manusia yang hebat, yaitu dengan cara puasa. Sehingga tubuh tidak ada di apa ya, diperlakukan semena-mena, tidak pernah beristirahat, maka mobil akan jebol cepat sekali ya. 11 bulan kalau tubuh kita nggak dikiri servis, tidak dikendalikan, diistirahatkan, dicermati mana yang aus, maka akan bobrok dalam tempo sesingkat-singkatnya. Organ ini yang bekerja sepanjang waktu. Jantung kita berdetak setiap waktu, lambung kita, usus kita, paru-paru kita diam pun dia tetap bekerja terus, dan itu membutuhkan sejumlah energi. Ya, dan ini oleh Allah Taala diberi masa. Sebaiknya kau servis tubuhmu, wa fi anfusikum afala tubsirun, perhatikan dirimu. Sehingga Nabi mengatakan sumutasiyahu, hadis riwayat Bukhari meskipun dhaif, tapi dalam Al-Qur'an 184 Al-Baqarah sampaikan di sana,
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun gitu ya. Dan puasalah, puasa itu baik untuk kamu kalau kamu tahu. Jadi ternyata puasa adalah masa reparasi, regenerasi, revitalisasi, rejuvenisasi organ tubuh. Dan oleh Allah itu setahun tuh servisnya itu sebulan. Kalau seminggu 2 kali Senin Kamis ya. Kalau sebulan seindahnya 3 kali hariannya. Nah, Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15, tapi setiap minggunya ada eh, 2 kali Senin Kamis. Pak, bagaimana ketubruan? Nggak apa-apa, ketubruan dapatkan nilai tambah lagi. Nah, puasa ini akan menyehatkan sumutasiku apabila tahu caranya. Nah, kan puasa itu ada 4 macam, puasa wajib, puasa haram, puasa sunnah, dan puasa makruh. Di bulan Ramadan namanya puasa wajib. Dan bagi mereka-mereka yang tidak mampu, boleh dilakukan di hari lain, namanya dikodok. Dan puasa kodok namanya puasa wajib, nyaur utang. Puasa wajib macam puasa nadar, dan terakhir puasa kifarat. Nah, Allah menyampaikan pesannya kalau kita ingin jadi orang yang bagus, hidup kita banyak senangnya, maka ikutilah semua perintah-perintah Tuhan itu lewat manusia modelnya, itu Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata wa ati Allah wa rasul alakum turhamul, hidup akan dapatkan rahmatnya. Dan puasa itu salah satu tips dari hidup sehat dan bahagia. Kami membuat tulisan yang kami teliti S3 kami ya. Dan puasa ini adalah tidak makan minum sejak subuh sampai datang maghrib. Ya. Dan ini makan minumnya pun dibatasi malam atau setelah buka sampai waktu akan subuh. Sampai waktu akan subuh. Dan supaya kita tuh puasanya sumutasiku, puasa yang sehat itu, maka dianjurkan para ahli di bidang ilmu penyakit dalam hendaknya ya minum cukup sejak 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Pada suhu yang sangat panas dan panasnya waktu siangnya lama, maka jumlahnya bukan 30 cc lagi, bisa diubah. Dan ini bisa naik turun tergantung kondisinya, apakah ada komorbid yang menyertai seperti gangguan jantung, kognitif, failure, atau gangguan ginjal yang mungkin sudah ada penurunan fungsinya. Dan kita supaya bagus itu sekali lagi dianjurkan beberapa amalan yang kita sampaikan saja ya, secara singkat saja. Inilah amal Ramadan kalau kita menjadi orang yang puasanya bagus, mengendalikan makan minum, mengendalikan perkataan, pandangan mata, perangkat dan pikiran. Kalau ini dilakukan akan dapatkan manfaatnya banyak kali. Makan minumnya dikendalikannya setelah subuh sampai buka maghrib itu nanti dapat manfaat banyak sekali. Akan saya kupas di belakang. Yang kedua, unjukan dan yang tepat. Ini perintah agama yang mendapatkan nilai tambahan pahala. Jadi kalau seorang itu kalau sahur malah dapat tambahan, tasakharu fa inna fis sahuri barakatun. Dan unjukan dan ini penting banget, dan Nabi menekankan untuk puasa itu sehat, maka hendaknya sahur, dan sahur yang terpenting adalah minum. Seandainya orang tadi udah gemuk, gendut seperti saya ya, udah obes ini, maka cadangan lemak saya bisa jadikan alternatif, tidak makan pun ya sebenarnya bisa kuat, asalkan minum yang cukup. Sebagai apa? Sebagai suatu pelarut dan melarutkan membuang limbah yang ada dalam metabolisme tubuh kita. Yang kedua, kegiatan amal Ramadannya bagus, Al-Quran dikaji secara efisien, efektif, dan kadang-kadang karena itulah banyak orang-orang kemudian lupa istirahat, lupa makan, minum, ya karena asiknya membaca Al-Quran. Tapi bagi mereka yang pengen puasanya sehat, maka Al-Quran dikaji secara efisien. Tapi tidak boleh melupakan makan minum di waktu dibolehkan makan minum. Kemudian banyak sholat dan zikir. Kadang-kadang aktivitas ini, apalagi mereka-mereka yang sudah merasa tua, yang merasa hidupnya tidak lama lagi, maka dia akan sholat doa zikir sebanyak-banyaknya, sholat-sholat yang disunahkan, doa zikir yang diajarkan. Kemudian memperbanyak sedekah, infak, zakat yang dilakukan di bulan Ramadan lebih utama. Dan kegiatan ini menyebabkan banyak orang gizinya jadi bagus ya. Dan yang terakhir yaitu dari SI ini sakit ikuti saran ahli ya. Misalnya sakit apa? Sakit kronis dan sakit akut. Kalau sakit kronis, misalnya diabetes mellitus, maka syaratnya adalah konsultasilah pada ahlinya ya. Ahli penyakit dalam, ahli konsultan endokrin metabolik, atau dokter umum yang terlatih, atau dokter spesialis lain yang sudah belajar secara khusus hal ini. Memang kalau diabetes mellitus, para ahli mengajarkan, para ahli endokrin metabolik dianjurkan untuk khusus ya, diabetes mellitus, itu boleh puasa. Asalkan gula darah waktunya memang di bawah 250. Ya. Pasien-pasien ini, bagi mereka yang tidak boleh puasa, yang gulanya tidak terkendali, masih tinggi sekali gulanya, ini dari Dr. Robi ya. Kemudian mengalami komplikasi berat, penyakit jantung yang
tidak stabil, hipertensi yang unkontrol, tidak terkontrol, kemudian gangguan ginjal dan apalagi koma ya. Jadi mereka apalagi mereka yang tidak boleh yang boleh puasa dan tidak boleh, mereka yang hipoglikemik seringkali apalagi pernah 2 kali dalam di bulan Ramadan ini sebaiknya tidak puasa dulu ya. Kemudian sedang infeksi yang akut, kalau sedang infeksi akut dianjurkan tidak puasa dulu kalau infeksinya serius ya. Sampai sepsis nanti kan bahaya ya. Atau sedang hamil pada yang melakukan pada hamilan pada bulan kedua dan bulan kedua awal, apalagi ada beberapa ahli yang menyatakan 3 bulan pertama kehamilan bagian organogenesis ya. Kemudian pada anak yang terlalu kecil sebagai latihan nggak apa-apa semampunya saja. Sehingga para ahli diabetes mengajarkan kalau ingin puasa itu bagus dan kuat ya harus sahur. Sahur diakhirkan, yang penting minum, dan kalau buka disegerakan. Dan kalau buka segera saja terapi insulin gitu ya, atau gula, pil penurun pengendali gula. Nanti tentang detailnya Prof. Ika akan nyampaikan. Bagi mereka-mereka yang sedang puasa diabetes, maka harus tahu aku punya penyakit diabetes, apa tanda-tanda hiponya, dia harus tahu ya. Hipo seperti apa? Kalau itu hipo tahu, maka jadi apa ya alarm. Kalau gelisah, mata salah lapar, kena dipucat, berdebar, gemetar, dia sadar, kelengar, ngeliang-ngeliang, sebaiknya segera batalkan saja. Kemudian kalau ini, tapi juga kalau hiper juga ada tanda berapa buang air kecil banyak, amat haus, kelelahan. Nah, ini juga sama. Ini juga segera minum air jernih yang cukup banyak untuk mengencerkan darah yang hiper tadi. Dan yang diwaspadai adalah kalau tanda-tanda hidrasi dia diwaspadai. Dehidrasi apa-apa, apalagi yang diabetes ya. Saya tahu, kulit terasa kering, terganggu mengantuk, tidak konsentrasi, hati-hati ya. Maka segera minum ya. Ini harus diwaspadai. Bagaimana dietnya nanti akan dikupas oleh Dokter Rahma. Kemudian makan saat puasa pada diabetes mellitus hendaknya ya kan terpaksa 2 kali ya. Untuk makan obatnya kan pada waktu buka dan sahur ya. Tapi saat buka kan bisa tetap memakan yang lainnya, termasuk obat-obatan diatur. Tentang datanya ada Dokter Rahma akan menyampaikan ya berapa persen. Dan bagaimana kalau olahraga? Olahraga mau tujuannya apa? Untuk menurunkan lemak atau kan bentuk otot ya. Kalau bukan lemak maka dianjurkan setengah jam sebelum buka puasa, dengan waktu akan buka puasa maka lipolisis akan lebih besar, tetapi tahu kendali diri ya, kendalikan diri dan cermati diri kalau dengan TOC test ya. Dan kalau kita olahraga nih ingin menurunkan lemak yang tak apa lemak visceral, itu dianjurkan sebelum buka puasa kira setengah jam sebelum puasa, dan pakai IWT ya, atau pakai rumus Kripe atau FIT ya. Kemudian bagian DM dianjurkan sekali boleh setelah buka puasa, tapi itu kalau tujuannya menurunkan berat badan yang paling bagus sebelum buka puasa. Sedang kalau setelah buka puasa membantu mengendalikan gula darah dan bentuk ototnya ya. Jadi puasanya kalau olahraga ya ini ya yang jangan yang berat-berat ya, nanti pakai TOC test ya, makan pakai TOC test. Nah, berwaspada kalau obat-obatan pakai pil nanti akan dikupas oleh Prof. Ika, saya tidak akan mengupas. Kemudian yang jelas kalau makan obat-obat tertentu yang tidak perlu diubah pada orang diabetes ya, karbose, glinit itu memang nggak usah diubah ya pada buka dan sahur ya. Kemudian sahabat-sahabat yang saya sayangi, bagaimana kalau insulin nanti akan dikupas oleh Dr. Prof. Ika. Tapi ini intinya kalau yang biasa pagi-pagi sarapan diberikan pas buka ya, dosisnya sama. Tetapi kalau pas sahur, nah ini dosisnya lihat dulu konsumsi yang makan. Seperti Dr. Robi, Dr. Bawa Pramol yang praktek juga di RSA menganjurkan dikurangi dosisnya ya. Habisnya berapa? Biasanya kalau 10 unit ya. Kalau pas sahur dikurangi 25% ya. Boleh juga di beberapa referensi yang lain dikurangi 50%. Karena ada fase tidak makan minum selama 13-14 jam sehingga cukup separuh saja. Ya ini beberapa contoh-contoh kalau itu penyakit diabetes mellitus. Bagaimana kalau penyakitnya bukan diabetes mellitus tetapi penyakit hipertensi? Hipertensi nggak ada masalah. Obatnya apa? Selama terkendali dengan obat-obat yang sekali maka dimakan seperti biasanya. Bagaimana kalau dia penyakit kulit, eksem, jamur? Oh, nggak ada masalah ya. Bagaimana telinga, hidung, tenggorokan? Nggak ada masalah. Ya, apakah tidak membatalkan puasanya? Tidak membatalkan. Tetes mata kadang-kadang terasakan pahit-pahit di tenggorok ya. Itu juga tidak membatalkan. Itu juga demikian tidak membatalkan puasa. Beberapa alim ulama menyatakan demikian.
Kemudian bagaimana kalau penyakit paru yang dipakai obat-obatan seperti nebulizer dan semacamnya, itu dia membatalkan puasa tentang bagaimana obat detailnya nanti akan Prof. Ika sampaikan ya. Bagaimana sakit mah nggak ada masalah, diberikan obat-obat yang PPI atau yang lainnya. Dan kalau memang sakit sekali sampai ada tanda-tanda bendera merah, yaitu berak hitam artinya ada bleeding di dalam saluran gaster, maka tidak boleh puasa dulu. Perbaiki dulu sampai bleedingnya berakhir, pakai obat-obat, tentu saja pakai mukoprotektor seperti sukralfat dan semacamnya, dan tidak kalah pentingnya juga pakai PPI ya. Kemudian dipantau betul sampai aman ya. Setelah aman boleh puasa. Dan kalau sakit liver bagaimana? Seberapa beratnya? Kalau diabetes encephalopathikum maka tidak boleh puasa. Kalau sakitnya ringan, GPT-nya tinggi-tinggi tapi sudah terpantau dengan obat macam kurkuma, boleh lanjut ya. Bagaimana kalau basir? Tifoid tergantung. Pakai tipe yang bisa terkendali dengan obat, misalnya pakai quinolan yang terkendali, maka boleh puasa. Tetapi kalau memang cukup bahaya, serius, tidak boleh puasa. Kalau basir, tetap boleh puasa. Tergantung obatnya apa ya. Kalau obatnya pakai peranal, ya nggak masalah. Bagaimana kalau sakit jantung? Sakit tiroid, nggak ada masalah. Apalagi jantungnya sudah stabil ya. Kalau jantungnya stabil, maka tidak boleh berpuasa. Bagaimana kalau leukemia, anemia, cancer, tergantung kanker apa, leukemia jenis apa. Kalau sudah stabil dan obat-obatan dipakai sehari sekali juga boleh berpuasa. Bagaimana gagal ginjal tidak cuci darah? Yang cuci darah, selama itu obat-obatan dimakan sehari sekali atau 2 kali yang bisa dikendalikan, dan tetap kalau berapa jumlah kencingnya itu bisa juga dikendalikan, bisa juga berpuasa. Bahkan beberapa orang-orang yang gagal ginjal yang sudah memang minumnya anuri total ya, minumnya cuma 2-3 gelas, paling banyak 2 gelas sampai 4 gelas, maka dia tetap berpuasa. Atau juga ya memang juga nggak boleh makan minum banyak kan, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi mereka para, kebetulan saya juga sering bincang-bincang dengan para kelompok yang sudah TKD ya. Tapi yang cermati, ini beberapa amalia yang perlu diwaspadai bagi mereka yang sakit, maka tanya pada ahlinya. Kemudian terakhir, berpuasa itu ada amalia yang menarik sekali, yaitu apa? Kalau amalia terakhir adalah amati diri sendiri, namanya iktikaf. 10 hari terakhir dilakukan itikaf. Itikaf adalah suatu bentuk muhasabah, introspeksi, mulai dari Roswani, dan di kita masing-masing setelah kita masuk dalam gelas kaca, mengamati tingkah laku kita, perbuatan kita, rencana kita, apakah bagus tidak. Dan bagi mereka-mereka ini jangan lupa jaga kebugarannya, dan agar di bulan puasa produktif amal solehnya, jangan lupa sahur, sahur, sahur ya. Dan makan yang terpilih nanti ya dokter akan menerangkan, termasuk berbukanya hati-hati ya pada makanan yang indeks glikemik rendah atau tinggi, pilih mana, buat kenyangnya bagaimana pada sahurnya, tujuannya ambil apa, apakah ingin menurunkan berat badan, menurunkan lemak visceral, nanti bisa dokter Rahma menyampaikan. Obat-obat disesuaikan, suplemen boleh nggak? Boleh. Istirahat harus, olahraga boleh, kegiatan amal pasti penting. Oh, pikir moderator bisa dikunci host ya. Host dikunci, host bisa kunci ya. Wahyu. Maaf ya. Inilah yang dilupakan persiapan lebaran dan pasca lebaran. Orang yang puasa bagi lansia, bagi mereka persiapan lebaran dan pasca lebaran. Apalagi mereka yang tidak ada pembantunya lagi, mereka harus pergi jauh, driver, hati-hati ya. Bagi mereka yang sakit, jangan lupa obat yang dimakan. Kalau obat sedang influenza, obat-obat waspada, jangan bikin ngantuk supaya nggak ada asiden waktu pulang mudik. Nah, inilah keutamaan orang berpuasa. Bonusnya apa? Orang berpuasa, tapi Nabi mengatakan sumutasiho, masih berapa menit di Navi? Berapa menit? Ya. 5 menit lagi, dokter. Berapa, Dek? 5 menit, dokter. Ya. Pertama adalah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan keuntungan, yaitu perbaikan tekanan darah dan berat badan. Ini penelitian saya tahun 2000, orang yang berpuasa itu ternyata memang mendapatkan perbaikan ya, perbaikan tekanan darah dan tensi. Tekanan darahnya itu kalau penelitian saya itu pada minggu pertama paling besar ya. Paling besar tekanan darah paling besar pada minggu pertama. Minggu pertama turun bisa sampai, bagi yang mereka hipertensi itu bisa turunnya bisa sampai 40-60 mm air raksa. Anehnya yang rendah tidak makin rendah, jadi bukan menurunkan tensi, memperbaiki tensi. Nah, inilah penelitian-penelitian yang diberikan jurnal itu juga sampaikan, memang selama puasa itu sistolnya bisa turun 5 sehingga 3 mm. Tapi penelitian saya tahun 2000
Ibu itu sampaikan bahwasanya bisa turun semakin tinggi tensinya, maka turunnya makin besar. Dan ini merupakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka-mereka yang punya penyakit hipertensi. Jadi ini. Kemudian bagaimana manfaat yang kedua? Pikiran makin cerdas, makin cerdas ya. Ini beberapa orang puasa ternyata dari neuroscience, beberapa pakar yang dulu kita pernah undang seperti Dokter Gover ya, kita juga undang ya untuk bicara pada beberapa tahun yang lalu. Puasa itu memang memperbaiki otak ya, beberapa fungsi otak itu makin bagus. Orang psikiater juga menyampaikan seperti Dr. Widiansah ya, Dr. Widiansah SPKJ MPH itu menyampaikan bahwa terjadi neuroplastisitas dan terjadi apa ya, fungsi neurotransmitternya juga makin bagus, kemudian density makin bagus, dan terjadi menaikkan semacam RAM-nya gitu ya. Dan kita lihat bahwa di waktu puasa itu terjadi penurunan inflamasi ya, sitokin yang proinflamasi, dan meningkatnya apa ya, meningkatnya justru meningkatkan produksi sitokin anti inflamasi seperti interleukin 10 ya. Jadi sitokin inflamasi turun, anti-inflamasi meningkat, sehingga kadar itu menurun dan memperbaiki fungsi termasuk tidak hanya tubuh secara umum, pembuluh darah, endotel, stroke jantung, kanker, juga penyakit-penyakit yang lain. Jadi otak pun terjadi peningkatan produksi suatu protein yang sangat bagus, yang BDNF ya. Dan ini bisa meningkatkan kemampuan dari ingat dan belajar, sehingga kita lihat para orang-orang yang santriwan-santriwati itu dianjurkan berpuasa, dan beberapa geriatri pasien elderly yang pengen menghafal Quran juga dianjurkan berpuasa. Tentang mereka dengan puasa itu mengurangi stres oksidatif dan peradangan di otak, inflamasi. Kita tahu bahwa semua hiperglikemik itu bersifat inflamasi ya. Inflamasi ini, dan ini inflamasi ini juga menjadikan serius ya. Dan kita lihat bahwa berat badan turun juga meningkatkan ya, lipolisis yang meningkat, apalagi dia tidak dengan tidak makan minum, meningkatkan apa ya, lipolisis tadi, ada benda-benda jadi lemak, benda keton dan fatty acid yang dikonsumsi untuk otak kita, dan terjadi terutama lemak visceral, dan ini menguntungkan sekali. Jadi yang saya hormati termasuk irama sirkadian juga berubah, tapi berubah lebih baik. Dan kita lihat beberapa ada beberapa tuan Prof. Denny dan beberapa narasumber yang lain, memang irama sirkadian itu nggak begitu banyak berubah, tapi justru lebih baik pada orang yang berpuasa kembali. Jadi Bapak Ibu, sahabat yang saya sayangi. Kemudian yang kedua, yaitu wujud kelainan kulit. Ini Dr. Muhammad Zawahiri dari Mesir, seorang SPKK ya, dermatovenerologis, menambahkan bahwa puasa itu mempercepat kesembuhan, perbaikan eksem dan jamur ya. Dan jamur ini akan pergantian kulit lebih cepat ya, dalam semacam peeling atau skin scrub ya, puasa itu. Kemudian yang ketiga adalah makin bagus ini penelitiannya Yojini Osomi maupun dari Dr. Hari Cahyo yang teliti dari UI, dan pengamatan pasien saya juga demikian. Puasa yang ala Rasulullah, dia sahur maka fungsi ginjal membaik, kemudian fatty liver membaik, fungsi usus membaik, sistem membaik, hampir seluruh tubuh membaik. Dan kemudian yang menarik lagi, yaitu Dr. Walingsen teliti dari Yalsi, ternyata sperma itu makin bagus. Beberapa puasa juga memperbaiki hampir semua ya, fertilitas yang membaik bagi laki maupun perempuan ya, meskipun harus ada penelitian lebih lanjut ya. Dan sembuhnya lebih cepat bagi mereka-mereka yang mengidap Parkinson tadi ya, inflamasi akan membaik pada orang-orang yang Parkinson meskipun tidak sembuh tapi klinisnya membaik. Dan terakhir, radikal bebasnya akan berkurang drastis. Ini tesis dari UI mendapatkan penggunaan radikal bebas sampai 45 sampai 9%, sehingga aging proses itu melambat. Sehingga jangan kaget orang-orang yang berpuasa tampak tampilan lebih muda ya. Itu sehat fisik, bagian sehat psikologis, sehat sosial, dan juga spiritual. Tidak saya kupas, tapi slide-nya sudah ada, kami sampaikan yang jelas dari segi psikososial, spiritual, jadi perbaikan menyeluruh menjadi orang-orang yang bisa diterima dan menerima keadaan sekitarnya, sehingga sampaikan oleh Dr. Mutrasi, orang lebih sehat jiwanya. Ringkasnya, ternyata puasa itu sangat utama bagi pelaku puasa itu sendiri, puasawan dan puasawatinya. Sehingga kita persis apa yang disampaikan Tuhan dalam surat Fusilat ayat 46, man amila salihan falinapsi wa man asa'a fa'aliha wa marubuka bidulamil abidin. Siapa menanam, dia memanen. Siapa puasa, dapat bonus. Tasiku sehat dan dapat kebaikan yang banyak. Dan itulah lagi mari kita gunakan sisa umur kita untuk semakin belajar, dan ternyata semua perintah Tuhan itu berbonus kebaikan kita bagi pelaku-pelakunya. Apa yang diwajibkan Tuhan adalah kewajiban, kebutuhan wajib manusia.
Sekian dari saya, mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.